Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore. Nama saya Raffi Putra Pradipta dari jurusan manajemen dengan NPM terakhir saya itu 088. Di sini saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Zahwan Nur Azizah dengan NPM terakhirnya 030 dan juga Khairul Anam dengan NPM terakhirnya 173. Di sini kami akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh, sarjana atau profesional. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang mengacu pada Pancasila dan diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya guna untuk melatih kemampuan berpikir secara analisis, kritis dan demokratis yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya ialah ada unsur kewarganegaraan. Dalam unsur kewarganegaraan terdapat 3 unsur. Yang pertama ada unsur negara. Negara ialah suatu daerah atau wilayah yang terdapat dalam permukaan bumi yang di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan juga pertahanan keamanan negara tersebut. Dalam suatu negara juga terdapat unsur-unsur minimal seperti rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan juga pengakuan dari negara lain. Dan kemudian unsur yang kedua ialah ada unsur bangsa. Bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada suatu wilayah dan memiliki keterkaitan pada wilayah tersebut. Dan kesamaan itu pula yang meliputi aspek budaya, bahasa, agama, dan tradisi. Inilah proses yang mendasari terbentuknya sebuah kesadaran bersatu, bergabung, dan berbangsa dimanapun di seluruh dunia. Kemudian unsur yang terakhir ialah unsur masyarakat. Masyarakat ialah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan memiliki kepentingan yang sama. Landasan hukum kewarganegaraan. Landasan hukum kewarganegaraan terdapat dalam beberapa hukum di Indonesia. Yang pertama itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan juga alinea keempat. Kemudian terdapat pada pasal 27 ayat 1, yaitu tentang kesamaan kedudukan kewarganegaraan di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 27 ayat 3 tentang hak kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. Dan juga pasal 30 ayat 1 dan 31 ayat 1. Kemudian terdapat juga pada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir terdapat pada Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 /Dikti /Kep /2006 tentang pelaksana kelompok pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Dan yang selanjutnya ialah tentang ruang lingkup kependidikan kewarganegaraan. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan terdapat 9 ruang lingkup. Yang pertama itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ruang lingkup ini meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, dan juga keutuhan. Dan ruang lingkup kedua itu adalah tentang negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pemberdayaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Kemudian juga yang ketiga ialah ruang lingkup norma, hukum, dan peraturan yang meliputi tata tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, dan juga hukum dan peradilan internasional. Dan yang keempat ialah ruang lingkup hak asasi manusia yang meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, dan juga penghormatan dan perlindungan HAM. Ruang lingkup yang kelima ialah kebutuhan warga negara yang meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, dan juga persamaan kedudukan warga negara. Yang keenam ialah konstitusi negara yang meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia dan hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang ketujuh ialah kekuasaan dan politik yang meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, dan juga pers dalam masyarakat demokrasi. Yang kedelapan ialah ruang lingkup Pancasila yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga Pancasila sebagai ideologi yang terbuka.
Dan ruang lingkup yang terakhir ialah ruang lingkup globalisasi, yang meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi dan hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan membangun kesiapan bagi warga negara agar menjadi warga yang cerdas, untuk memahami dan menjunjung tinggi kebenaran negara dan bangsa, agar tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur dalam kehidupan di negara Republik Indonesia ini. Sangat diperlukan komitmen dan dukungan dengan sungguh-sungguh dari setiap individunya. Fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi yang mempunyai fungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat berbangsa, kesadaran hukum, dan cinta tanah air. Sesuai dengan fungsinya tersebut, pendidikan kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan demokrasi, hukum, dan multikultur. Hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ilwah yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua yaitu secara yuridis. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang perintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Dan yang keempat, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah kasus. Kami di sini mengambil contoh soal implementasi kurikulum merdeka. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kurikulum merdeka hadir untuk menanggulangi krisis pembelajaran, sekaligus menciptakan generasi adaptif yang bisa menghadapi perubahan zaman dengan kemajuan. AP nomor 044 HKR 2022 telah menetapkan lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Namun, implementasi kurikulum merdeka tentu tak bisa lepas dari tantangan. Kurikulum merdeka menghadirkan perubahan yang mendasar, dibutuhkan kesiapan oleh semua pihak dalam penerapannya. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu yang pertama, kesiapan pendidik. Di kurikulum merdeka, guru dituntut menjadi mentor dan fasilitator bagi keragaman siswa, mendiagnosa potensi siswa, serta memberi pembelajaran yang sesuai tingkat pemahaman dan capaian masing-masing. Melihat tantangan tersebut, sangat penting bagi Kemendikbudristek terus memberi bekal dan pelatihan bagi pendidik agar mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik. Keleluasaan guru dan sekolah dalam kurikulum merdeka bukan berarti lepas dari tanggung jawab meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, kesiapan anak didik. Keleluasaan dalam memilih apa yang akan dipelajari harus tetap mendapatkan bimbingan dan support yang positif baik dari pendidik maupun orang tua. Kesuksesan implementasi kurikulum merdeka bergantung pada kesiapan guru, anak didik, kepala sekolah, dan seluruh stakeholder terkait. Semua mesti paham peranan masing-masing dan bersinergi untuk menciptakan suatu perubahan positif demi meningkatkan kualitas pendidikan. Yang berikutnya adalah kesimpulan.
Jadi kesimpulannya adalah pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengacu pada Pancasila dan diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan membangun persiapan bagi warga negara agar menjadi warga yang cerdas, berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat berbangsa, kesadaran hukum, dan cita tanah air.